Assalamualaikum. Anda pernah kepikiran nggak gimana ya caranya bersuci buat sholat kalau kita lagi di tempat yang sama sekali nggak ada air? Nah, ternyata Islam itu udah punya solusinya yang luar biasa praktis. Yuk kita gali lebih dalam. Coba deh bayangin, Anda lagi di pesawat, perjalanannya belasan jam. Atau amit-amit lagi dirawat di rumah sakit dan nggak boleh kena air sama sekali. Bisa juga lagi road trip lewat daerah yang kering kerontang. Sholat kan tetap wajib, tapi wudhunya gimana? Nah, ini problem yang nyata banget dan sering kita hadapi. Dan untuk semua masalah tadi, Islam itu punya satu solusi yang bisa dibilang elegan banget. Namanya tayamum. Dan ini bukan sekedar alternatif darurat loh, tapi ini adalah sebuah kemudahan yang nunjukin betapa indahnya ajaran agama kita. Jadi, prinsip dasarnya apa sih? Inti dari disyariatkannya tayamum itu sebetulnya kaidah ini. Islam itu datang untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit hidup kita. Makanya, keliru banget kalau kita mikir tayamum itu ibadah yang levelnya di bawah wudhu. Justru, ini adalah bentuk kasih sayang langsung dari Allah untuk kita. Oke, jadi kapan aja sih kita bisa tayamum? Al-Quran di surah An-Nisa dan Al-Maidah itu udah ngasih panduan yang jelas banget. Kondisinya spesifik ya, misalnya saat air benar-benar nggak ketemu, atau kita lagi sakit, atau mungkin air yang ada cuma cukup buat minum, buat nyambung hidup, atau bahkan saat cuaca dinginnya ekstrim sampai bisa membahayakan diri kita. Nah, setelah tahu kapan waktunya, sekarang kita coba pahami apa sih tayamum itu sebenarnya dan apa landasan perintahnya di dalam kitab suci kita. Media yang kita pakai buat tayamum itu disebut sa'id. Definisi sa'id ini menarik banget karena cakupannya luas sekali, yaitu semua permukaan bumi yang suci. Jadi bisa tanah, debu halus yang nempel di dinding, atau bahkan pasir. Fleksibel banget kan? Dan ini dia, ini landasan utamanya. Perintahnya datang langsung dari Allah di Al-Quran. Ayat ini jelas banget menginstruksikan kita untuk pakai tanah yang suci, terus usap muka dan tangan. Ini menunjukkan bahwa tayamum itu punya kekuatan hukum ilahi yang sama kuatnya dengan wudhu. Oke, kita udah tahu kapan dan pakai apa. Sekarang ini dia bagian yang paling penting, gimana cara tayamum yang benar, yang sesuai dengan contoh dari Rasulullah SAW. Yuk kita bedah satu persatu langkahnya, biar nggak ada lagi keraguan. Ada cerita menarik di balik metode ini. Dulu, sahabat Ammar bin Yasir pernah sampai guling-guling di tanah karena beliau kira cara tayamum itu ya seperti itu. Terus Nabi datang dan ngasih contoh yang jauh lebih simpel, sambil bilang, cukup begini saja. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim inilah yang jadi panduan utama kita. Nah, ini dia poin-poin krusialnya. Caranya itu cuma ada 5 langkah simpel. Pertama, niat dalam hati. Kedua, tepukan kedua telapak tangan ke permukaan berdebu, cukup sekali. Ketiga, tiup sedikit tangannya biar debu yang tebal hilang. Keempat, usap seluruh wajah. Dan kelima, usap punggung tangan kanan pakai telapak kiri, terus gantian punggung tangan kiri pakai telapak kanan. Dan ingat, cukup sampai pergelangan tangan. Simple dan praktis banget. Nah, justru karena simpelnya ini, ada beberapa kesalahpahaman yang umum banget terjadi tentang cara tayamum. Ada kebiasaan-kebiasaan yang udah menyebar di masyarakat yang ternyata kurang pas dengan petunjuk yang paling kuat. Mari kita luruskan bareng-bareng. Kesalahan yang paling sering terjadi itu ini. Banyak yang ngira tayamum itu perlu 2 kali tepuk. Satu buat muka, satu lagi buat tangan. Dan banyak juga yang mengusap tangannya sampai ke siku, disamain kayak wudhu. Padahal, hadis yang paling sahih itu menjelaskan, cukup 1 kali tepukan untuk wajah dan tangan. Dan usapan tangannya pun cuma sampai pergelangan. Kalau ada satu hal yang paling penting untuk Anda ingat dari pembahasan ini, ingatlah angka ini. 1. Cukup 1 kali tepukan telapak tangan ke permukaan bumi yang suci. Udah, itu aja. Dan untuk memperkuat poin tadi, ada hadis lain yang lugas banget yang disahihkan oleh ulama hadis terkemuka, Syekh Al-Albani. Bunyinya, tayamum itu adalah 1 kali tepukan untuk wajah dan kedua telapak tangan. Super tegas dan jelas kan? Sekarang yuk kita mundur sedikit dari teknis bagaimana dan kita renungkan mengapanya. Karena di balik ritual yang kelihatannya sederhana ini, ada pesan spiritual yang dalam banget tentang sifat Tuhan kita. Ingat skenario-skenario di awal tadi? Di pesawat, di rumah sakit, di tengah gurun, atau saat krisis air? Tayamum itu memastikan bahwa dalam kondisi sesulit apapun, jalur komunikasi kita dengan Sang Pencipta itu nggak akan pernah putus. Sholat kita tetap bisa tegak. Jadi, kesimpulan utamanya adalah ini. Tayamum itu bukan sekedar wudhu darurat. Ia adalah bukti nyata dari janji Allah bahwa Dia tidak menginginkan kesulitan bagi kita. Ia adalah simbol kemudahan, kepedulian, dan kasih sayangnya yang nggak ada batasnya. Sebagai penutup, saya mau tinggalkan sebuah pertanyaan buat kita renungkan sama-sama.
Kalau dalam ibadah sepenting sholat saja, Allah menyediakan jalan kemudahan, kira-kira gimana ya cara kita menerapkan prinsip kemudahan di atas kesulitan ini di aspek-aspek lain dalam kehidupan kita sehari-hari? Coba direnungkan. Terima kasih sudah menyimak.